Halo guys, kembali lagi dengan saya Zainal Arif di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi dari mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Zainal Arif dengan nomor induk mahasiswa 12050510394. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro UIN Siska Riau dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Oktav Brilian Karisma ST MT. Adapun topik pembahasan saya pada kali ini yaitu analog to digital converter atau biasa disebut dengan ADC. Adapun aplikasi dari ADC itu sendiri yaitu ADC 0808 dengan mikrocontroller. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai ADC itu sendiri. Jadi, ADC atau analog digital converter atau analog to digital converter merupakan perangkat yang dimana itu berguna atau berfungsi untuk mengkonversi suatu besaran dari besaran analog menjadi besaran kode biner atau besaran digital. Nah, untuk aplikasi dari ADC sendiri itu saya menggunakan IC 0808 yang dimana itu dengan mikrocontroller. Oke. Nah, ini dia bentuk IC-nya. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, jadi dari sekian banyak ADC, mungkin saya akan memilih IC dari ADC 0808 yang dimana ini merupakan sebagai piranti akuisisi data yang terintegrasi atau terhubung dengan yang namanya minimum system, dan juga motor itu berfungsi sebagai aktuator. Contohnya nih, ADC digunakan untuk membaca dari sebuah suhu atau dari sebuah sensor temperatur yang itu berfungsi sebagai perubahan suhu pada sensor yang mengakibatkan perubahan resistansi di dalam sensor tersebut dan pada akhirnya mengubah tegangan dari output dari sensor tersebut. Nah, pada hal ini prinsip kerja dari sensor itu merupakan direpresentasikan atau diimplementasikan menggunakan potensiometer, karena output yang ada pada potensiometer tersebut berbentuk sama dengan output sensor temperatur yaitu tegangan analog. Baik, di sini saya akan mencontohkan atau saya akan memberitahu yang dimana ini merupakan potensiometer dan juga resistor. Nah, gambar ini merupakan bentuk dari potensiometer yang dimana ini bernilai 1K, sedangkan resistor dan ini adalah resistor yang bernilai 270 ohm. Untuk satuan resistor tersebut satuannya adalah ohm. Lalu prinsip kerjanya dari gambar atau aktuator tadi yaitu digunakan pada sebuah motor DC. Nah, ini gambar motor DC-nya, yang dimana itu merupakan kontrol yang digunakan misalnya menggunakan prinsip pada on off. Oke. Metode kontrol ini juga yang paling sederhana karena sinyal aksi kendali kepada aktuator hanya berdasarkan pada threshold dari sinyal output atau dari sinyal input maksud saya. Nah, ini bentuk rangkaiannya. Nah, dalam keseluruhan ini saya juga akan menyebutkan satu persatu komponen yang digunakan pada rangkaian saya ini. Yang pertama di sini ada kristal, yang kedua di sini ada kapasitor biasa dengan nilai 22 picofarad. Selanjutnya di sini juga ada elko elektrolit kapasitor dengan nilai 10 mikrofarad. Selanjutnya juga ada resistor dengan nilai 1 kilo ohm. Ini saya sebutkan tadi. Di sini ada potentiometer atau variabel resistor atau nilai resistor yang bisa diubah. Dan juga di sini ada DC voltmeter. Di sini saya juga menggunakan mikrocontroller yaitu 80C31, dan di sini juga mikrocontroller yang lainnya seperti mikrocontroller 2732 dan juga 74HC373. Nah, untuk motor DC sendiri seperti ini bentuknya, di mana ini juga terhubung dengan VCC sebesar 12 volt
dan juga terhubung dengan katoda dari D1 ini, katoda sini. Nah, selanjutnya juga dari anoda tersebut terhubung dengan kolektor dari transistor. Sedangkan basisnya terhubung dengan resistor 270 ohm, dan untuk emitornya itu sendiri terhubung kepada ground. Nah, kita kembali lagi kepada materi. Misalnya pada saat suhu yang diukur lebih kecil selama T0 sampai T1 itu dibandingkan dengan nilai set point atau SP, maka motor DC tidak perlu berputar dan tetap dalam kondisi off. Contoh, kita contohkan, kita playkan. Ini. Nah, kita bisa nilai dari set pointnya itu sebesar dari DC voltmeternya itu keluaran outputnya yaitu sebesar 2,5 volt ya, 2,5 volt. Di sini kita bisa lihat bahwasanya motor dari DC tersebut adalah bergerak, yang dimana nilai dari Farco kita ini adalah 50% atau pas, tidak ada kita ubah dan tidak ada kita kecilkan. Lalu kita coba untuk besarkan nilai Farco-nya atau nilai variabel resistornya. Maka yang akan dihasilkan di sini tegangan keluarnya itu sebesar 4 volt. Dan untuk motor DC-nya itu akan bergerak menjadi cepat. Nah, sebelumnya kita matikan terlebih dahulu. Di sini mungkin tidak muncul frekuensi dari line tersebut ya. Kita akan coba lagi. Nah, mungkin ada suatu kesalahan dari protesnya itu sendiri. Biasanya itu memunculkan suatu yang namanya sinyal generator. Nah, jadi untuk sinyal generator ini seperti ini. Atau kita coba hilangkan terlebih dahulu sinyal dari generatornya dan kita coba sambungkan lagi sinyal generator. Nah, ini dia sinyal generator. Nah, untuk rangkaiannya, untuk plusnya itu, ini plus tadi terhubung dengan kaki 10 ya, port 10 dari ADC 0808. Nah, kita bisa hubungkan kaki terhubung dengan plus. Sedangkan yang minnya itu pada di sini terhubung dengan ground. Nah, kita coba kembali. Mengapa tidak muncul? Saya juga tidak tahu ya mengapa tidak muncul untuk bentuk dari perubahan sinyalnya. Namun di sini saya bisa analogikan. Di sini nilai dari sinyal generator itu kecil, dan kita coba kembali ubah untuk variabel resistornya itu sendiri. Apabila kita turunkan nilai variabel resistornya sebesar 1,5 volt, maka motor itu tidak bergerak, atau bergeraknya, maksud saya bergeraknya itu lambat ya, bergeraknya lambat. Nah, kita kembali lagi pada materi. Pada aplikasi yang sebenarnya, sistem yang ditunjukkan seperti gambar yang tadi itu merupakan sistem pendingin pada radiator mobil yang model lama. Nah, namun di sini ada perbedaan, yang dimana pada radiator mobil model lama itu menggunakan metode kontrol murni yang hanya menggunakan hardware di mana termostat sebagai sensor dan komparator. Nah, seperti itu. Sensor komparator yang sebagai akuisisi data sekaligus controller ya. Nah, kita bisa lihat di sini juga ada algoritma dari rangkaian tadi. Yang pertama, bila kita memulai start, maka di sini akan menetapkan set point, yang dimana jika itu suhu ya, membaca suhu, di sini bisa lihat kita terhubung dengan kipas off dan juga kipas on. Kembali lagi, dan juga di sini akan menentukan suhu set pointnya. Nah,
Adapun juga codingan dari ini ADC 0808 ini tidak bisa saya tampilkan, mungkin dikarenakan codingannya juga belum saya temukan ya. Namun intinya pada ADC 0808 ini merupakan rangkaian yang dimana ini merupakan bisa dibilang analog digital converter, bisa diaplikasikan kemana saja gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada aplikasi dari ADC 0808 ini. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Apabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.